Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita, dan spesial untuk edisi kali ini saya bisa berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali SE MSI. Kita akan langsung menyapa beliau. Apa kabar Pak Menteri? Kabar baik, Alhamdulillah kabar baik. Meskipun sedang physical distancing, walaupun era new normal akan sedang kita tuju begitu ya Pak, tapi silaturahmi kita masih menggunakan virtual, tidak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, itu kan pertemuan fisik maupun virtual maknanya sama saja. Yang penting hati kita saling nyambung, itu aja udah. Iya, betul sekali. Pak Menteri, sebelum saya berbicara mengenai banyak hal di Kementerian Olahraga nih terkait dengan event ataupun yang lainnya begitu. Saya mau tanya dulu nih Pak, kegiatan Pak Menteri selama masa pandemi, selama COVID ini bagaimana Pak? Ada perubahan tidak Pak dalam pola hidup Pak? Iya, yang pasti kegiatannya banyak dilakukan secara virtual ya, dan eh, tiap hari itu dari pagi bahkan sampai malam. Karena kalau tadinya pertemuan-pertemuan fisik, apalagi kalau kita harus mobile pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini karena saya stay di satu tempat, malah makin banyak, makin banyak ini. Ya, dari webinar ke webinar, dari diskusi ke diskusi, kemudian rapat-rapat internal kami di kantor semua kita lakukan lewat virtual. Ya. Itu saja. Dan ya kita tentu menjalani hidup ini makin disiplin. Ya disadarkan kembali kita kalau yang tadinya kita sembarang saja masker nggak pakai gitu ya, nggak pakai. Sekarang kita harus selalu pakai masker. Biasanya kalau ketemu kita salaman, ya bahkan kalau yang akrab benar ya pelukan, cipika-cipiki, ini nggak bisa dilakukan lagi. Kemudian tangan kita harus selalu bersih, cuci pakai sabun dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang membuat kehidupan kita berbeda dengan sebelum COVID. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu kebiasaan yang baik dan bisa berlanjut di era normal baru ini. Amin. Tapi kegiatan berolahraga tetap terus dijalankan ya Pak? Oh iya, berolahraga itu ada COVID nggak ada COVID, itu harus. Karena apa? Kita sebagai manusia itu butuh untuk bergerak fisik, butuh untuk olahraga, apapun macamnya. Tidak perlu mahal, tidak perlu di tempat-tempat yang prestisius, tidak perlu di lapangan dan sebagainya. Di rumah pun bisa. Kita bangun tidur dengan menggerakkan tangan, dengan itu sudah olahraga. Kan intinya dari olahraga itu gerakan fisik. Gerakan fisik untuk apa? Untuk pembakaran. Pembakaran kalori yang kita masukkan dalam tubuh kita, karbohidrat. Karena itu kalau dia tidak kita robah menjadi energi dan pembakaran, itu menjadi penyakit. Disitulah muncul penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat, kemudian jantung dan lain sebagainya. Itu dari makanan yang kita biarkan. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini, maka kebutuhan kita untuk menggerakkan badan untuk olahraga itu makin menjadi sebuah keharusan. Karena apa? Kita butuh bugar, kita butuh sehat. Dengan kita bugar, dengan kita sehat, maka mudah-mudahan daya tahan tubuh kita akan meningkat. Ya, kita imun terhadap berbagai bakteri, berbagai virus, dan berbagai hal yang datang dari luar kita. Itu yang kenapa kita tetap dalam keadaan stay at home pun kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, dan itu oleh Kemenpora sangat diperhatikan. Bahkan kita meluncurkan satu program ya, program namanya Senam Stay at Home. Jadi
siapa saja bisa bisa mengikuti itu sangat sederhana ya, tidak terlalu ruwet itu ya, sangat sederhana gerakannya, kemudian dia berirama dan kita perlembakan. Jadi menarik pesertanya dalam negeri dan dari luar negeri juga ada yang mengikuti itu. Dalam masa pandemi saat ini memang ada dua kementerian yang sangat berperan begitu ya Pak ya, dari Kemenpora kemudian Kementerian Kesehatan begitu ya. Apalagi dari untuk olahraga sendiri memang dianjurkan dalam kondisi saat ini untuk menjaga imunitas tubuh kita begitu ya Pak. Nah, berbicara mengenai olahraga nih Pak Menteri, sekarang sudah kita mau menuju ke era new normal atau kemudian saat ini kita sedang masuk dalam PSBB transisi begitu ya Pak ya. Orang makin berolahraga, semakin semangat ini Pak. Yang tadinya kemarin olahraganya di rumah, sekarang akhirnya bisa plong gitu, bisa berolahraga di luar. Contohnya aja di GBK ini sudah rame banget sekarang Pak yang olahraga Pak. Apa protokol-protokol yang sudah disiapkan Pak untuk menyambut era new normal dan di PSBB transisi ini untuk olahraga yang di outdoor Pak? Ya, jadi kami Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan itu sudah menyiapkan protokol baik untuk kepemudaan maupun untuk keolahragaan. Nah, khusus bicara untuk keolahragaan, di internal kami itu sudah selesai. Sudah siap kita, tinggal kita sampaikan ke masyarakat, tetapi tentu karena ini menjadi protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada instansi lain yang harus kami koordinasikan. Kementerian Kesehatan, gugus tugas, ya, penanganan COVID, kemudian Kementerian PMK, minimal itu, Kemenko PMK, minimal instansi-instansi itu, kalau itu sudah oke, sudah sinkron, baru kemudian kita sampaikan. Tetapi protokol yang disiapkan oleh Kemenpora itu adalah panduan secara umum. Panduan secara umum, kemudian bagaimana membuat lebih detail, itu adalah kita serahkan kepada induk atau cabang olahraga masing-masing. Karena spesifikasinya itu pasti berbeda-beda. Tentu pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, tidak bisa mengatur sedetil mungkin, karena dia berbeda. Satu olahraga dengan cabang olahraga yang lain, itu berbeda. Ya, Pak? Ya, nah yang kami atur adalah di dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah yang buat latihan. Ya, buat latihan yang kita kenal dengan pemusatan latihan nasional atau pemusatan latihan daerah, Pelatnas dan Pelatda. Nah, itu kita buat aturannya, bagaimana mau melakukan latihan-latihan. Yang kedua adalah pertandingan atau kompetisi atau turnamen. Itu juga kita buat panduannya, secara umum ya, secara umum. Dan yang ketiga adalah kegiatan olahraga masyarakat. Jangan lupa, kegiatan olahraga masyarakat ini itu lebih agak sulit mengaturnya dibanding yang saya sampaikan tadi yang dalam kategori latihan dan kategori pertandingan atau kompetisi. Contohnya di GBK. GBK 2 hari yang lalu dibuka waktu mulai Jumat Sabtu, itu hari Sabtu bahkan Minggu ya, luar biasa penuhnya. Nah, susah mengontrol itu, karena itu olahraga masyarakat. Apalagi kalau Car Free Day sudah dibolehkan. Bagaimana menjaga jarak antara orang yang jalan, bagaimana kedisiplinannya tetap harus pakai masker, bagaimana supaya di tempat-tempat tertentu tersedia tempat cuci tangan dan sebagainya. Ini sangat sulit untuk mengatur itu. Nah, tetapi saya meyakini kalau di era normal baru ini, kebiasaan, ini kan menjadi habit kita. Ini karena kita tidak biasa disiplin saja. Kalau sudah kita terbiasa disiplin, mudah-mudahan itu akan menjadi kebiasaan kita. Contoh ya, saya beri contoh, ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kalau ingat beberapa saat yang lalu atau waktu yang lalu, ketika belum terjadi teror bom, ya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain, itu kita bebas masuk bandara, kan gitu ya. Kita cukup perlihatkan tiket,
Bahkan mungkin ada KTP udah nggak ada diperiksa sampai ikat pinggang harus dicopot, jam tangan harus dicopot. Ya. Tetapi begitu mulai ada kejadian-kejadian itu, disitulah mulai kedisiplinan untuk menjaga, ya, secara preventif. Menjaga itu semua orang harus memasukkan di alat yang X-ray itu. Nah, setelah tidak ada kejadian-kejadian teror pun, bom, sampai hari ini masih kan, kita masih diperiksa seperti itu. Jadi kira-kira analoginya seperti itu. Yeah. Kehidupan kita di normal baru akan sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada corona, tidak ada corona, ini akan terbawa disiplin dan cara kita untuk menyikapi kehidupan ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan normal baru. Ya, mudah-mudahan nanti akan menjadi habit dengan sendirinya ya Pak ya. Meskipun tidak ada pandemi, nanti masyarakat akan tetap rajin mencuci tangan, kemudian juga menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya begitu ya Pak Menteri.